Ketemu lagi kita di Worship from Home for Teens. Yeay! Hari ini khusus aku menyapa kalian dari sini. Hari ini kita akan seru-seruan bareng lagi, praise and worship bareng, dan pasti mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. We are here to celebrate God's greatness. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama, come on. Tiada yang ku ingin
this day. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mengundang Engkau Roh Kudus. We want to invite you, Holy Spirit, come into this place, come into our hearts. Fill us with your love. Fill us with your love. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for
God with me. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Hi friends, back again on Worship from Home for Teens with me, Daddy J. Aduh, seneng banget nih Daddy J akhirnya bisa ikutan di acara ini. Karena kalau aku ikutan di acara ini, aku tuh merasa kayak muda lagi. Iya. Memang mukaku tua, tapi maksudnya semangatku itu loh jadi lebih muda lagi. Karena apa? Kalau aku ikutan di acara ini, aku tuh bisa ketemu kalian, anak-anak muda. Makanya teman-teman, kalau Daddy J yang udah tua gini aja semangatnya masih kalian yang lebih muda, semangatnya harus lebih gitu. Oke teman-teman, kita masih berada di bulan Mei. Itu artinya apa? Artinya kita semua masih berada di dalam tema besar kita. Ayo, apa? Masih ingat nggak? Ya, tema besar kita adalah Strength from God. Dan tugas Daddy J hari ini adalah menyampaikan the Word of God. Are you ready guys? Ayo, mulai disiapkan dirinya. Cari tempat duduk yang paling enak. Siapkan popcornnya, siapkan sodanya. Loh. Kok kayak siap-siap lagi, kayak lagi siap-siap mau nonton bioskop ya? Ya, maklum lah ya, kita udah terlalu lama karantina. Jadi aku, kamu, kita semua pasti udah kangen ya, pengen nonton bioskop. Tenang teman-teman. Kita bukan lagi mau mempersiapkan diri buat nonton bioskop, tapi kita lagi mau mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih penting dalam hidup kita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua, sudah memberikan kesempatan kepada kita semua bisa menikmati hidup sampai saat ini. Oke, maka dari itu, mari kita siapkan hati kita ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya aku mau sampaikan bahwa judul talk kita sore hari ini adalah Hari Pentakosta. Aku yakin pasti sudah banyak di antara teman-teman yang udah tahu ya apa itu Hari Pentakosta. Tapi sore hari ini kita akan coba bahas lagi dengan cara yang lebih asik tentunya ya. Oke teman-teman, kita akan membaca kitab suci, kita akan membaca ayat yang akan menjelaskan tentang Hari Pentakosta ini. Tapi sebelumnya kita ambil kitab suci kita ambil Alkitab kita. Dan sebelumnya mari kita nyanyikan dulu Thy Word. Kamu bisa angkat tanganmu seperti ini, atau kamu bisa letakkan tanganmu di dada. Mari kita nyanyikan Thy Word. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Oke. Oh iya, teman-teman, kita akan langsung membaca ayat kita pada sore hari ini, diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ulangi lagi ya. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu
sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman, panjang banget ya ayat yang menjelaskan tentang cerita hari Pentakosta ini. Nah, aku akan ceritain lagi dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya hari ke-50. Jadi sebenarnya kita memperingati hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi aku mau tarik mundur dulu ya sedikit ya. Aku mau cerita mulai dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, para murid itu merasa galau, takut, khawatir. Karena mereka juga mikir, aduh, jangan-jangan kita ditangkap dan dibunuh seperti Yesus. Karena kita ini kan murid-murid Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, beberapa saat kemudian Tuhan Yesus kan mendatangi para murid. Nah, ketika Tuhan Yesus mendatangi para murid merasa happy lagi, senang lagi, tenang lagi, yakin lagi, dan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah, bahkan murid-murid Yesus ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai di saat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi itu para murid bersama-sama Tuhan Yesus terus tuh, sampai ketika akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baru aja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, itulah terjadi yang namanya hari Pentakosta. Nah, bagaimana nih kejadiannya ketika hari Pentakosta ya? Jadi, ketika hari Pentakosta itu, para murid itu lagi berkumpul di suatu rumah. Ya, tiba-tiba ada suara gemuruh angin. Nah, kira-kira begitulah ya suaranya ya. Ada suara gemuruh angin, terus tiba-tiba Roh Kudus turun di atas para rasul berupa bentuk lidah-lidah api. Jadi di atas kepala para rasul itu ada lidah-lidah api, itulah Roh Kudus. Dan saat itu juga ketika Roh Kudus itu turun di atas para rasul itu tiba-tiba bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Wah, nah saat itu rumah yang didiami oleh para rasul itu berada di Yerusalem. Dan di Yerusalem saat itu juga lagi banyak orang-orang yang berasal dari luar daerah atau luar negeri. Dan mereka juga saat itu mendengarkan ada suara gemuruh angin. Dan mereka juga akhirnya berkerumun. Dan akhirnya mereka melihat para rasul itu sambil tercengang-cengang, ya, terheran-heran, kaget gitu. Loh, para rasul itu kok tiba-tiba bisa ngomong bahasa kita ya? Jadi saat itulah Roh Kudus datang memberikan kekuatan kepada para rasul. Dan mulai saat itu para rasul berani memberitakan tentang Injil kemanapun. Para rasul berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus sampai ke seluruh dunia. Dan sampai saat ini bisa kita nikmati ajaran-ajaran Tuhan Yesus juga karena jasa-jasa dari para rasul. Gitu teman-teman kira-kira ceritanya. Nah, lalu pasti ada timbul pertanyaan di antara teman-teman ya. Waduh, asik banget ya kalau kira-kira atau sekiranya Roh Kudus itu turun di atas aku, terus aku yang cuma bisa bahasa Indonesia ini tiba-tiba bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Afrika, bisa bahasa Wakanda. Waduh, banyak banget ya. Tenang teman-teman, sebetulnya Roh Kudus itu sudah ada di atas kita. Roh Kudus itu sudah turun di atas kita. Teman-teman ingat bahwa teman-teman sudah dibaptis? Nah, ketika teman-teman dibaptis, saat itulah Roh Kudus itu sudah turun di atas kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita dibaptis. Tapi mungkin ada teman-teman yang berkata, iya deh DJ, tapi aku dibaptisnya itu pas bayi, pas kecil. Jadi aku nggak ingat apa-apa, aku nggak ngerasa apa-apa. Tenang teman-teman. Ketika teman-teman dibaptis bayi, mungkin teman-teman nggak ngerasain apa-apa. Tapi teman-teman ketika sudah beranjak besar, mungkin SD kelas 6 ya, atau SMP gitu, teman-teman kan sudah menikmati atau teman-teman sudah menerima yang namanya sakramen Krisma, ya kan? Sakramen penguatan. Nah, saat itulah Roh Kudus itu seperti diaktifkan lagi. Teman-teman di-refresh lagi, dikuatkan lagi oleh Roh Kudus seperti ketika hari Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, Roh Kudus itu turun lagi, bukan turun lagi ya. Roh Kudus itu juga turun atas teman-teman sekalian ketika teman-teman menerima sakramen penguatan dan sakramen Krisma.
Gitu ceritanya. Jadi, kalau teman-teman saat ini ada yang merasa ketakutan, khawatir, cemas, mungkin teman-teman lagi mendapatkan tugas dari sekolah, tapi teman-teman ngerasa, aduh, kayaknya aku takut deh untuk ngelakuin tugas itu, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya aku nggak berbakat deh untuk melakukan tugas itu. Atau mungkin teman-teman dapat tugas dari orang tua, disuruh ini, disuruh itu gitu ya. Terus tiba-tiba teman-teman mikir, aduh, aku bukan nggak mau, tapi aku takut nggak bisa gitu loh. Atau mungkin saat ini teman-teman lagi punya impian, punya keinginan, punya dreams, ya, punya goals, mungkin pengen belajar masak, pengen jadi chef, mungkin pengen jadi artis, ya, pengen jadi penyanyi, atau mungkin pengen jadi YouTuber, ya, tapi teman-teman tuh takut untuk memulai gitu loh. Aduh, aku pengen banget deh jadi YouTuber kayak temanku itu, aku pengen banget deh jadi artis kayak temanku itu, tapi aku takut buat mulai, aku takut gagal, aku takut nggak bisa, aku takut nanti videoku nggak ada yang nonton, ntar kontennya jelek, ntar nggak ada yang like, dan lain sebagainya. Jadi, kalau saat ini teman-teman merasa hal-hal seperti itu, jangan khawatir teman-teman. Kita punya Roh Kudus yang sudah ada di atas kita. Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. The Holy Spirit is in you, guys. Nah, lalu sekarang teman-teman pasti bertanya, oke DJ, aku sekarang tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam diriku. Lalu bagaimana supaya aku bisa mendapatkan kekuatan dan keberanian seperti para rasul? Catat ya, ada 3 cara. Cara yang pertama adalah pray, ya. Kita harus berdoa ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita cemas, ketika kita khawatir, nggak berani untuk melakukan sesuatu, berhenti dulu sebentar, ingat Tuhan, langsung kita berdoa. Singkat aja doanya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah bertele-tele, langsung katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, wahai Roh Kudus, aku saat ini sedang mengalami ketakutan, aku saat ini sedang ragu-ragu, aku saat ini sedang merasa nggak bisa, nggak mampu, bantu aku Tuhan, gantikan ketakutanku ini dengan kekuatan yang berasal darimu. Kalau kamu lakukan terus-menerus, lama-lama kamu akan mendapatkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Yang pertama, pray. Yang kedua, praise and worship. Nah, seperti yang kita lakukan setiap Sabtu di acara Worship from Home ini, atau nanti ya kalau kita udah bisa dapat kesempatan melakukan atau melaksanakan feast lagi, kita akan melakukannya di feast ya, praise and worship. Kalau kamu sering-sering melakukan praise and worship ya, ketika kamu memuji Tuhan, ketika kamu menyembah Tuhan, lama-lama kamu akan mendapatkan kekuatan, kamu akan merasakan kehadiran Roh Kudus melalui praise and worship itu. Dan kalau kamu sudah merasakan kehadiran Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kamu. Dan setelah itu kamu akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Yang pertama pray, yang kedua praise and worship. Yang ketiga adalah the Word of God. Nah, seperti sore hari ini kita baru saja membaca firman Tuhan ya. Sering-seringlah membaca firman Tuhan teman-teman. Karena ketika kamu membaca firman Tuhan, kamu lama-lama mengenal pribadi Tuhan, kamu lama-lama mengenal pribadi Roh Kudus. Kalau kamu sudah mengenal pribadi Roh Kudus, kamu sudah bersatu dengan Roh Kudus, bersekutu bersama Roh Kudus, lama-lama kamu akan menjalani hidupmu dengan kekuatan dari Roh Kudus, bukan lagi kekuatan darimu. Gampang ya, tinggal lakukan pray, praise and worship, dan the Word of God, baca firman Tuhan. Kalau 3 hal ini kamu lakukan terus-menerus dalam hidupmu, yakin dan percaya, pasti kamu akan mendapatkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Gitu teman-teman, itu yang mau DJ sampaikan sore hari ini. Dan sebetulnya selama bulan Mei ini semuanya related ya, semuanya nyambung talknya. Talk yang pertama kita sudah belajar bahwa Daud yang begitu kecil bisa melawan Goliat yang begitu besar. Dengan apa? Dengan strength from God, dengan kekuatan dari Tuhan. Di talk yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana Daud itu bisa mengatasi masalah yang ada di dalam hidupnya. Jadi mungkin kita merasa, aduh aku kok nggak berhasil ya, kok temenku bisa berhasil ya. Nah, kamu bisa menerima hal-hal seperti itu di dalam hidupmu. Karena apa? Karena kekuatan dari Tuhan. Dan di talk yang ketiga, kita sudah belajar bahwa kita perlu mengendalikan diri, karena kalau kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menguasai kota. Masih ingat ya? Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri? Nggak, tak lain dan tak bukan adalah strength from God, kekuatan dari Tuhan. Dan di talk yang terakhir ini, kita sudah benar-benar belajar bahwa kita bisa mengatasi ketakutan kita bisa mengatasi
kekhawatiran kita, kecemasan kita dengan apa? Kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus. Bagaimana caranya? 3 hal tadi dilakukan terus-menerus. Oke, semoga kalian semangat ya, semoga kalian nggak takut lagi, kalian nggak khawatir lagi, dan kalian lebih semangat lagi dalam menjalankan hidup ini. Apa yang paling kamu takuti ketika mau menjalankan sesuatu? Oke, mari kita tutup perjumpaan kita sore hari ini dengan doa. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan sore hari ini ya Bapa. Kami sangat-sangat terberkati sekali dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya mulai saat ini kami tidak akan lagi takut, tidak akan lagi khawatir, tidak akan lagi cemas. Karena kami tahu ada sebuah kekuatan yang berasal dari-Mu ya Tuhan, yang bisa membimbingku, memberikan aku petunjuk, memberikan aku semangat supaya aku bisa menjalani hidupku saat ini dan sampai di waktu-waktu yang akan datang. Dan Bapak, kami saat ini ingin mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit. Semoga teman-teman yang sedang sakit, Kau angkat sakit penyakitnya ya Bapak, Kau sembuhkan sesuai dengan waktu-Mu. Dan kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami ketakutan, kecemasan, khawatir, merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Hadirlah di tengah-tengah mereka ya Bapa. Kau berikan mereka semangat, Kau berikan kekuatan kepada mereka, Kau gantikan semua ketakutan mereka dengan kekuatan yang berasal dari-Mu, sehingga mereka bisa mampu lagi menjalankan hidup mereka dengan semangat dan mengandalkan kekuatan dari-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang begitu melimpah. Kami juga mau membagikan berkat-berkat yang sudah kami terima ini kepada orang-orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. It's game time. Say it with me. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ready? 3, 2, 1. Time's up. During this quarantine, remember to stay safe. Eat lots of fruits and vegetables. Wash your hands. Only go outside if necessary, and always wear a mask. Stay 1 meter apart at all times, and avoid touching your face. Thanks for watching. Stay safe. See you guys. Bye.